Halo semuanya, perkenalkan nama saya Okria Pamesa. Saya mahasiswa tingkat 2 semester 4 dari Akademik Perawatan BTS Surkam. Di sini akan memulai membahas materi dan juga SOP tentang fisioterapi dada. Selamat menonton. Baiklah, di sini dengan saya Okria Pamesa. Saya mahasiswa tingkat 2 semester 4 dengan NIM 1911409E11002 dalam mata kuliah keperawatan anak dengan dosen pembimbing Ibu Herlina Escape Nurse MCAP. Kita akan memulai dengan pembahasan kita, yaitu fisioterapi dada. Dimulai dengan pengertian, fisioterapi adalah suatu cara atau bentuk pengobatan untuk mengembalikan fungsi suatu organ tubuh dengan memakai tenaga alam. Sedangkan fisioterapi dada merupakan tindakan yang dilakukan pada klien yang mengalami retensi sekresi dan gangguan oksigenasi yang memerlukan bantuan untuk mengencerkan atau mengeluarkan sekresi. Fisioterapi dada ini memiliki beberapa rangkaian, yaitu yang pertama ada postural drainase atau PD yang merupakan salah satu intervensi untuk melepaskan sekresi dari berbagai segmen paru dengan menggunakan pengaruh gaya gravitasi. Waktu yang terbaik untuk melakukan PD atau postural drainase ini yaitu sekitar 1 jam sebelum sarapan pagi dan sekitar 1 jam sebelum tidur pada malam hari. Kemudian yang kedua ada perkusi atau clapping, adalah ini tepukan yang dilakukan pada dinding dada atau punggung dengan tangan dibengkok seperti mangkok. Selanjutnya ada vibrasi, yaitu kompresi dan getaran manual pada dinding dada dengan tujuan menggerakkan sekret ke jalan napas yang besar. Adapun tujuan dari fisioterapi dada ini yaitu klien dapat bernapas dengan bebas dan tubuh mendapatkan oksigen yang cukup. Kemudian mengembalikan dan memelihara fungsi otot-otot dari pernapasan, membantu membersihkan sekret dari bronkus, mencegah penumpukan sekret, kemudian memperbaiki pergerakan dan aliran sekret. Indikasi fisioterapi dada ini yakni yang pertama ada profilaksis untuk mencegah penumpukan sekret, yaitu pada pasien yang memakai ventilator, pasien yang melakukan tirah baring yang lama, pada pasien yang produksi sputumnya meningkat seperti pada fibrosis, kristik, atau pada bronkiektasis. Kemudian pada pasien dengan batuk yang tidak efektif. Kemudian yang kedua ada mobilisasi sekret yang tertahan, yaitu pada pasien dengan atelektasis yang disebabkan oleh sekret, kemudian pasien dengan akses paru, kemudian pada pasien dengan pneumonia, pasien predat postoperatif, kemudian juga pasien neurologi dengan kelemahan umum dan gangguan menelan atau batuk. Kita lanjut dengan adanya kontraindikasi fisioterapi dada ini, yaitu yang pertama ada tension pneumotoraks, yang kedua ada hemoptysis, yang ketiga ada gangguan sistem kardiovaskuler seperti hipotensi, hipertensi dan lainnya. Kemudian yang keempat ada edema paru, yang kelima ada efusi pleura yang luas. Kemudian adapun komplikasi pada fisioterapi dada ini yaitu trauma toraks. Sekarang kita lanjut dengan SOP dari fisioterapi dada ini. Yang pertama ada pengertian. Di dada ini merupakan salah satu tindakan untuk membantu mengeluarkan dahak di paru dengan menggunakan pengaruh gaya gravitasi. Waktu yang terbaik untuk melakukan fisioterapi dada ini yaitu sekitar 1 jam sebelum sarapan pagi dan sebelum tidur pada malam hari. Nah, fisioterapi dada ini juga merupakan tindakan dengan melakukan teknik clapping atau menepuk-nepuk dan teknik vibrasi menggetarkan pada pasien dengan gangguan sistem pernapasan. Sudah jelas pasti ada tujuannya, yaitu untuk mencegah terkumpulnya dahak dalam saluran nafas. Yang kedua, mempercepat pengeluaran dahak sehingga tidak ada terjadi atelektasis. Yang ketiga, memudahkan pengeluaran dahak. Kemudian pada tahap persiapan ini yang pertama yaitu pada pasien, kita beritahukan kepada pasien bahwa akan dilakukan tindakan fisioterapi dada. Yang kedua kita persiapan alat-alat. Yang pertama ada bantal 2 atau 3 buah, tisu wajah, segelas air, dan juga sputum spot. Selanjutnya ada prosedur kerja dari fisioterapi dada ini. Yang pertama, anjurkan pasien menggunakan pakaian yang tipis dan juga longgar. Kemudian yang kedua kita observasi nadi, pernapasan, dan keadaan umum pada anak. Yang ketiga,
Fisioterapi dada ini dilakukan 1–1,5 jam sebelum makan atau minimal 1 jam setelah makan untuk mencegah muntah. Yang keempat ada auskultasi paru untuk menentukan lokasi sumbatan. Kemudian yang kelima, dengarkan kembali suara paru anak untuk menentukan posisi postural drainagenya atau drainase. Kemudian baringkan anak pada posisi postural drainase sesuai lokasi sumbatan yang ditemukan. Ketujuh, berikan alas berupa kain atau handuk tipis pada anak. Kemudian yang kedelapan, menggunakan telapak tangan yang membentuk seperti sungkup, tepuk-tepukan atau perkusi pada satu lobus selama 2–3 menit. Yang kesembilan, tenggurapkan anak, tutupi daerah punggung dengan alas, dan lakukan penempukan kembali pada lobus kanan dan kiri. Kemudian, baik bagian atas maupun bagian bawah. Ke-10 yaitu tepuk-tepuk dilakukan secara mantap, tidak menampar, dan terdengar bunyi puping. Dan setelah selesai dengan perkusi, berikan vibrasi atau getaran pada daerah dada kiri dan kanan, depan dan belakang. Setiap bagian dilakukan 2–3 kali getaran pada waktu pasien mengeluarkan napas dengan menggunakan telapak tangan. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi hasil atau tindakan fisioterapi dada dengan memantau suara napas, tanda-tanda vital, dan juga status pernapasan anak. Baiklah, kemudian pada tindakan terakhir yaitu tahap terminasi. Yang pertama, kita akhiri dan simpulkan kegiatan yang kita lakukan. Yang kedua, ada kontrak untuk kegiatan selanjutnya. Kemudian kita lanjut dengan bereskan alat. Jangan lupa dengan cuci tangan. Yang terakhir juga yaitu jangan lupa dokumentasikan tindakan dan juga respon dari klien. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Kiranya ada perkataan dan juga penjelasan yang kurang tepat, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.